Gongsi Fachai. Ya, selamat tahun baru Imlek bagi saudara-saudaraku etnis Tionghoa yang hari ini merayakan tahun baru Imlek. Semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan untuk kita semua. Ya, saya teringat sejak zaman saya SMP, teman-teman saya tuh banyak yang etnis Tionghoa. Begitu juga saat saya SMA, itu bahkan di kelas 3 ya, kelas 3 SMA itu hampir seperempat lebih dari jumlah siswa itu dari etnis Tionghoa. Ya, saya masih ingat teman-teman saya ketika istirahat itu banyak yang bergerombol di dekat tempat duduk saya. Kebetulan saya tempat duduknya sebelah saya itu teman saya yang Tionghoa. Di depan saya dua-duanya juga Tionghoa, di depannya lagi juga sama. Nah, itu saat istirahat itu bergerombol mendengarkan cerita saya. Ya, saya ini dulu jago cerita ya. Waktu SMA itu ya, kebetulan karena yang saya ceritani itu dari teman-teman Tionghoa, saya saat itu ada cerita yang membuat mereka itu tertawa terbahak-bahak, dan itu sangat menyenangkan pengalaman saat itu. Ceritanya begini, saya bercerita tentang seorang yang sudah sangat tua, namanya Aliong. Aliong itu seorang pengusaha di Jakarta yang punya toko yang banyak. Kemudian karena sudah sangat tua, akhirnya saat menjelang ajal itu di rumah sakit, dia kemudian ditemani oleh 5 orang anaknya. Dan kemudian sambil nafas yang agak sudah berat ya, karena sudah menjelang ajal, kemudian Aliong tadi menanyai kelima anaknya itu, di absen ya, seperti di absen. Ahong, datang ndak? Saya datang. Aming, ada ndak? Saya datang. Aseng, ada ndak? Saya datang. Aling, ada ndak? Saya datang. Dan yang terakhir, Ahan, anakku yang terkecil, datang enggak? Saya datang. Begitu mendengar kelima anaknya datang, tiba-tiba Aliong bangkit, kemudian matanya memandang, dan sambil dia mengatakan, kok semuanya ada di sini? Lah yang jaga toko siapa? Wah, langsung teman-teman saya tertawa terbahak-bahak. Ya, itu sedikit anekdot cerita lucu saat itu, yang itu mengawali konten saya hari ini ya. Jadi di tengah kondisi yang seperti saat ini, kemudian ada perayaan Imlek yang tidak seperti biasanya ya, ini sedikit cerita yang tentunya harapannya bisa membuat sebuah inspirasi ke depan. Jadi memang dari teman-teman saya dan kita ketahui bersama bahwa di negara kita ini persentase terbesar yang menguasai perekonomian di negara ini adalah dari etnis Tionghoa. Kita perlu mengambil inspirasi dari mereka. Kenapa mereka bisa menguasai perekonomian di tanah air ini? Tentu saja karena ada mindset yang sudah tercipta, yang sudah terbentuk sejak awal. Ya, seperti teman-teman saya yang saat itu SMA bareng dengan saya, saat ini sudah jadi pengusaha rata-rata. Ya, karena mulai kecil memang sudah ditanamkan, dididik untuk berusaha, berwirausaha. Ya, jadi tidak untuk menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pekerja, itu tidak, tapi untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi kalau kata Pak Tung Desemwaringin, ini motivator nasional ya,
motivator nasional, beliau mengatakan beberapa kunci sukses dari orang-orang Tionghoa itu karena pertama mereka merasa seperti orang yang merantau. Orang yang merantau itu sebetulnya sama saja, tidak hanya dari etnis Tionghoa ya. Misalkan orang Madura, misalkan orang Padang, itu dimanapun tempat rata-rata di perantauan itu mereka sukses. Jadi kunci yang perlu kita ambil nilai-nilainya adalah yang pertama, rata-rata dari mereka hidupnya hemat. Itu kunci yang pertama, hemat. Jadi kalau merasa belum punya income, mereka tidak berani menghabis-habiskan uang mereka untuk kesenangan. Jadi lebih kepada menunda kesenangan. Ya, menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Itu prinsip dari orang-orang etnis Tionghoa, saudara-saudara kita semua. Ya, jadi perlu kita contoh, kalau kita belum punya income, ya jangan besar-besarkan pengeluaran, jangan boros-boros, nanti bisa hancur, bisa bangkrut kita. Ya, apalagi itu tadi prinsipnya seperti orang merantau tadi. Di perantauan kalau kita kehabisan uang, kita kehabisan uang saku, kita kehabisan harta benda, terus kita mau minta sama siapa? Nah, itu prinsipnya itu. Yang ditekankan adalah berhemat. Kemudian yang kedua adalah ulet, tekun, kerja keras. Contoh yang disampaikan oleh Pak Tung Desemwaringin adalah ketika orang tuanya Pak Tung ini punya toko. Jadi tokonya itu dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Liburnya hanya 1 hari, yaitu saat tahun baru. 364 hari buka terus. Kenapa? Katanya karena kalau saatnya libur, itu kalau tutup itu eman-eman. Justru saat libur banyak yang tutup, kalau kita buka lah itu nanti justru jadi rame. Ya, itu prinsip-prinsip seperti itu yang luar biasa. Makanya jangan heran kalau saudara-saudara kita etnis Tionghoa itu ternyata memang benar-benar bisa menguasai perekonomian. Ya, dan saya sangat bersahabat dengan teman-teman saya. Teman sebangku saya saat SMA itu juga kadang-kadang masih ketemu ya masih ketemu dan ngobrol ya, enak sekali cerita-cerita dengan tentang masa lalu begitu ya. Itu adalah sedikit tentang pengalaman ya. Kemudian intisari yang bisa kita ambil tadi ya, hidup dengan berhemat, dengan menunda kesenangan. Yang kedua, hidup dengan ulet, tekun, dan kerja keras. Kemudian yang ketiga, kita perlu membentuk mindset. Mindset orang sukses itu adalah berbisnis atau berwirausaha. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ilmu yang disampaikan dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki, ya itu ada 4 kuadran ya. Kuadran kiri itu 2, kuadran kanan itu 2. Ya, kuadran kiri adalah employee, self-employee, dan kuadran kanan adalah bisnis dan investasi. Nah, orang-orang kaya rata-rata berada di kuadran sebelah kanan ya. Mereka melakukan bisnis, yaitu para wirausahawan ya, entrepreneurship. Kemudian para investor ya, yang mereka berinvestasi. Nah, kalau berada di kuadran kiri itu apa? Kuadran kiri adalah employee. Employee itu ya karyawan ya, atau self employee itu profesional. Misalkan seperti saya guru itu self employee. Ya, belum masuk di kuadran kanan. Jadi kita perlu kalau bisa sedapat mungkin jadi manusia 4 kuadran. Kita karyawan, misalkan sebagai profesional, tapi juga melakukan bisnis, juga melakukan investasi. Lah itu luar biasa sekali kalau bisa menjadi manusia 4 kuadran ya. Ya, ini kesempatan di hari Imlek ini ya, kita sharing, kita berbagi, kita mengambil pelajaran dari
orang-orang yang sudah sukses di perekonomian, terutama dari saudara-saudara kita etnis Tionghoa. Ya, ini memang saya angkat ini karena saya pernah menonton, saya ingat waktu itu di acaranya Mary Riana ya, di Rahasia Sukses Orang-orang Tionghoa, itu saat acara di salah satu TV, yaitu mengundang pembicara Bapak Tung Desem Waringin ya. Ya, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Saya kira semoga bisa menjadi inspirasi ini untuk mengisi waktu, mengisi momen yang tepat ya di hari Imlek ini ya, yang katanya tahun ini adalah tahun kerbau logam ya. Ya. Oke, sekali lagi selamat merayakan tahun baru Imlek bagi saudara-saudaraku etnis Tionghoa yang ada di kota ini, di negeri ini. Terima kasih. Kongsi Facai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.